Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Amin amin ya robbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa memulai analisis kasus pada kesempatan kali ini dan bisa bertemu tatap muka. Dan yang pertama yang terhormat kepada Ibu Yuli Nur Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah PPKN di kelas kami, di kelas saya di PMI B2, dan teman-temanku dari kelas PMI B2 ataupun teman-teman onlineku yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, yuk kita bahas sama-sama tentang apa sih kasus yang terjadi di Indonesia, terutama kasus pelanggaran sila Pancasila. Sebelum kita masuk ke dalam inti videonya, kita berdoa dulu yuk agar semuanya diperlancarkan. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Jangan skip videonya ya, karena kita akan membahas pelanggaran kasus Pancasila sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana sila ini dimaksudkan untuk masyarakat Indonesia agar dan bisa hidup adil serta sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Teman-temanku semuanya, yang kita tahu itu adalah tujuan dari Pancasila sila kedua, dan ternyata ada pelanggaran loh di sila kedua ini. Salah satu pelanggarannya adalah ini dia, yaitu memperkerjakan anak di bawah umur. Wow, memperkerjakan anak di bawah umur. Menurut saya pribadi, anak di bawah umur memiliki kewajiban untuk belajar, memiliki hak untuk disayangi oleh kedua orang tuanya, memiliki hak untuk mempunyai waktu belajar yang lebih banyak, memiliki hak waktu bermain dengan teman-temannya yang banyak. Namun pada kenyataannya di Indonesia masih banyak loh yang memperkerjakan anak di bawah umur. Contohnya ini dia. Wah, lumayan banyak ya kasusnya. Di sini saya tidak akan jauh-jauh pergi ke kota orang untuk menelusuri kasus tersebut. Saya menelusuri di kasus di kota saya aja, di kota Semarang. Dan teman-teman, bagi kalian terutama yang berdomisili di kota Semarang pasti tidak asing dengan beberapa anak yang meminta-minta di lampu merah sepanjang jalan Pandanaran. Ya, betul sekali. Jalan Pandanaran itu di lampu merah Pandanaran itu banyak banget ya teman-teman anak-anak yang bekerja di sana. Nah, ternyata itu teman-teman bukan anak tersebut yang dia langsung masuk ke kantongnya sendiri, melainkan ada bosnya teman-teman. Data itu saya dapatkan dari hasil wawancara teman saya terhadap anak tersebut. Oke. Kenapa saya mengambil wawancara tersebut? Ya karena waktu itu sebelum adanya tugas ini saya sudah berdiskusi dengan teman saya
tentang terkait kasus ini gitu. Sudah beberapa tahun yang lalu, di saat saya masih berada di bangku sekolah, sekarang kan saya sudah jadi mahasiswa ya. Enggak, bercanda teman-teman, jangan dimasukkan ke hati. Kita langsung lanjut lagi ke materinya. Oke. Pada memperkerjakan anak di bawah umur, sebetulnya itu sudah ada undang-undangnya ya untuk melindungi anak, undang-undang tentang perlindungan anak, terutama pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang khususnya mengatur standar perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak yang terdapat pada pasal 68 sampai 75. Pada khususnya pada pasal 68 tersebut mengatur bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak di bawah umur. Sudah memiliki payung hukum dan sudah ada teman-teman lembaga pemerintahan yang mengatur tentang perlindungan anak, yaitu adalah KPAI. Apa itu KPAI? Ini dia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kita nggak asing lagi ya dengan KPAI tersebut, lembaga yang mengayomi anak-anak, lembaga yang melindungi anak-anak di bawah payung hukum kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam wawancara tersebut, teman-teman berhasil memberikan beberapa data yang kita terima dari anak tersebut. Yang pertama, anak tersebut masih sekolah pada bangku sekolah dasar kelas 4. Ya betul, kelas 4 SD. Sangat masih kecil bukan? Bahkan itu kalau 4 SD itu berarti mau berkisar umur 10 tahunan kali ya, itu. Padahal dalam undang-undang itu tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur 15 tahun. Berarti udah kena tuh. Nah, kita langsung lanjut ya. Yang kedua, anak tersebut mau bekerja seperti itu karena ia ingin memiliki uang saku dan membantu kedua orang tuanya dalam mencari uang. Ya, itu ini dalam hati yang baik sebetulnya, namun kenapa harus mereka bekerja seperti itu? Kan pertanyaannya seperti itu. Selanjutnya yaitu anak tersebut tidak sendirian bekerjanya, teman-teman. Di sana juga banyak teman-teman mereka yang satu kampung dan bekerja seperti itu semua. Jadi dia pulang sekolah, lepas baju, dia langsung pergi ke tempat kerja dan langsung bekerja bersama teman-temannya. Wow. Bagi dia itu adalah merupakan pekerjaan yang menyenangkan, namun juga melelahkan. Dan selanjutnya teman-teman, untuk penghasilan mereka berkisar per orang 200.000. Namun kejamnya bos mereka hanya memberikan mereka uang 30.000 dengan jam kerja waktu 12 siang sampai 6 sore. Kalau dihitung-hitung kurang lebih 6 jam ya. Kalau kita melihat seperti itu, teman-teman, apa sih yang berada di pikiran kita gitu? Yang terutama, yang pasti yang ada di pikiran kita adalah rasa ingin menyelamatkan. Rasa ingin menyelamatkan itulah yang menjadi niat dalam diri kita untuk bagaimana menyelamatkan anak-anak bangsa, di mana mereka akan memimpin negara kita 30 tahun atau 40 tahun ke atas. 30 tahun lah, jangan 40 tahun. Oke. Yuk kita langsung masuk aja ke bagaimana sih cara menanggulanginya. Check it out. Yuk.
Yang pertama, kita harus mengetahui dulu tentang perundang-undangan, undang-undang atau hukum kita tentang perlindungan anak ya. Setelah kita mengetahui dan kita mempelajari tentang undang-undang tersebut, kita tahu apa sih yang menjadi kriteria anak yang dilindungi itu seperti apa, kriteria tentang pelanggaran itu seperti apa, dan lain sebagainya yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan. Yang kedua teman-teman, kita juga harus turut ikut serta andil dalam menanggulangi kasus tersebut. Dengan caranya bagaimana? Yang pertama, kita melakukan observasi disertai pendekatan terhadap anak tersebut dan juga lingkungannya, terutama lingkungan rumah ya, karena itu adalah lingkungan yang sangat menjadikan anak tersebut itu bagaimana. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu kita bisa memberikan bantuan berupa apapun. Tidak perlu uang, kita bisa memberikan bantuan kita terhadap bagaimana dia bisa menikmati masa kecilnya dengan baik, dengan cara memberikan motivasi, memberikan ilmu-ilmu, memberikan waktu bermain, memberikan waktu belajar untuk mereka agar mereka tidak pupus di tengah jalan karena faktor ekonominya. Yang ketiga apa yang keempat ya? Itulah, lupa. Yang selanjutnya yang kita bisa lakukan yaitu adalah apa ya? Yaps, betul sekali. Kita bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga yang melindungi anak-anak di bawah umur untuk mensejahterakan mereka. Kita pasti kalau misalkan kita minta bantuan di sana, insya Allah pasti juga bakal dibantu karena visi mereka sama dengan kita, yaitu untuk melindungi anak-anak di bawah umur. Yang terakhir teman-teman yang kita bisa lakukan yaitu kita memberikan sebuah improvement kepada mereka-mereka yang telah berusaha dan bekerja keras untuk menghidupi kehidupannya masing-masing, dan kita terus memberikan motivasi tanpa kita lupa untuk memberikan ilmu pada mereka bahwasanya dia itu wajib belajar, jangan sampai pantang menyerah, dan itu merupakan sebuah motivasi yang besar dan dia akan merasa bahwa dirinya itu ada yang mendorong gitu teman-teman. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila teman-teman ada saran ataupun yang lainnya, silakan klik kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye.